setiap bikin teh celup Ya. harus pakai gula, pasir, tebu itu terus kan. Ya, betul. Nah, kalau pakai itu terus kan mengandung glukosa, Mbak. Gula darah kita kan jadi naik kan. Ya, betul. Saya ciptakan inovasi ini buat menekan belanja ekonomi gula pasir. Stevia itu kan 0 kalori, nggak ada glukosa Oke. maupun fruktosanya. Oke. Dan dia nggak mempengaruhi gula darah. Inovasi pangan di Indonesia sebetulnya sudah dilakukan sejak ratusan tahun yang lalu. Di Keraton Jogja sendiri tercatat ada ratusan, bahkan mungkin mendekati angka 1000 menu-menu baru dibuat oleh para kreator inovator pangan dari zaman-zaman sebelumnya. Di mana para inovator pada saat itu berpikir bagaimana caranya menciptakan makanan yang memiliki rasa baru yang akhirnya akan bisa disukai oleh sultan yang bertahta untuk disajikan kepada para tamu-tamunya. Inovasi ini mestinya tidak berhenti, di mana kita sudah lebih global. Indonesia harus mengambil panggung yang lebih luas bagi inovasi pangan dan untuk gastronomi di dunia. Melalui Pangan Fest ini bisa menjadi batu loncatan untuk kita bisa meraih panggung yang lebih besar bagi pangan dari Indonesia. Ya, masih di Foodcast for Bill Food Podcast, Billing for the Future Now. Di episode kali ini bersama saya Nisa Ertami dan kita sudah punya narasumber luar biasa yang akan membahas tentang stevia. Wah, apa itu stevia? Cewek cantik? Oh, tentu bukan. Nanti kita ngobrol langsung sama narasumbernya ya. Selamat datang Mas Iya, Mbak. Putra, apa kabar? Baik kabarnya. Gimana stevianya apa kabar nih? Stevianya, Stevia itu apa sih? stevianya cukup baik juga, subur juga, Oke. tapi tetap manis juga. Maksudnya Masih. kayak manis dan subur. Nah, tadi langsung menjawab. Stevia itu bukan cewek cantik kan, bukan pacarnya Mas itu Putra. nama tanaman. Ini nih, jadi boleh diceritain dong Mas. Nah, ini kan punya produknya nih ya, di bawah naungannya Stevia Agrobisnis. Ya, Stevigro. Itu apa tuh sih Mas sebenarnya Stevia tuh? Stevia itu kan satu tanaman, Mbak, tanaman perdu ya kan. Oke. Dia mirip rumput-rumputan, bahkan lebih mirip pada kemangi. Oh, lebih mirip kemangi, oke. Memang penyebaran stevia itu kan pertama kali di Indonesia itu di Tawangmangu, Karanganyar. Oh, justru di Tawangmangu ya? Walaupun asalnya dari Paraguay, cuman kalau di Indonesia pertama kali itu di Tawangmangu. Karena memang dia cocok ditanam di yang iklimnya dingin pegunungan Dingin, gitu. dari 800 sampai 1300 mdpl. Oke. Paraguay ini ya, iklimnya kayak gitu ya? Saya belum pernah ke Paraguay. Saya juga belum pernah. Mbak. Oke, nanti oke. Nah, terus kan sekarang Stevia Agrobisnis nih punya produknya adalah teh celup stevia kan. Nah, Ya. itu ide awalnya tuh berasal dari mana sih Mas gitu? Ide awalnya itu saya mikir gini, setiap bikin teh celup Ya. harus pakai gula, pasir, tebu itu terus kan. Ya, betul. Nah, kalau pakai itu terus kan mengandung glukosa, Mbak. Otomatis gula darah kita kan jadi naik kan. Ya, betul. Nah, nggak ada salahnya saya ciptakan inovasi ini buat menekan belanja ekonomi gula pasir. Oke. Yang kedua, stevia itu kan 0 kalori, nggak ada glukosa Oke. maupun fruktosanya. Oke. Tapi sudah manis. Manis karena dari kandungan steviosida, zat oke. steviosida. Oke. Dan dia nggak mempengaruhi gula darah. Itu Oke. hebatnya. Jadi sehat ya. Jadi kalau aku mau konsumsi gula juga biar nggak gemuk-gemuk gitu ya, tetap langsing tuh bisa Nah, pakai stevia. stevia itu salah satunya juga buat pelangsing tubuh. Oh gitu. Wah, oke, abis ini aku langsung Tapi harus udah coba. langsing, Mbak, nanti gitu. repot nanti. Iya Mas. Nah, aku kan pengen ngerti kan. Tadi kan ternyata dibilang tuh dia sudah manis gitu. Kalau kita ngomongin manisnya sama gula pasir, karena aku pernah punya pengalaman kayak gini nih Mas Putra. Jadi aku sebenarnya pernah mengkonsumsi gula stevia ini tapi dalam bentuknya serbuk. Serbuk. Nah, serbuk ini waktu itu mungkin apa ya orang Jawa bilang tuh langu-langu gitu. Iya, istilahnya. rasanya masih langu Ya karena masih rasa daun lah, rasa apa ya, klorofil kali Klorofilnya ya. masih ada, Masih ada gitu. Terus karena aku nggak ngerti dia manisnya seberapa, jadi waktu itu ukuran 1 cangkir aku masukin gula stevia, 1 sendok teh gitu, aku minum langsung kayak manis banget gitu. Ternyata itu sebenarnya kadar manisnya tuh sampai seberapa sih? kalau menurut penelitian ya, Mbak, di Lapora itu kadar manis stevia itu
300 kali lebih manis dari sukrosa. Oke, 300 kali ya. Iya, jadi mungkin tadi satu cangkir kopi atau teh ya cukup 1 jumput kalau pakai yang serbuk. Oke, sejumput doang ya. Sejumput Harus doang. 1 sendok. Terus buat ngilangin rasa langunya ada teknik khususnya, Oh, tradisional oke. juga, nggak harus. Gimana pakai tuh ini. Mas tekniknya? Cuman digoreng. Oh disangrai gitu ya Disangrai, mungkin bener, ya? disangrai. Oke, goreng tanpa minyak ya. Ya. Nah ini unik banget nih, berarti kalau kita mengkonsumsi teh celup stevia ini udah bener-bener nggak usah ditambahin gula, dia udah manis ya. Nah dia sebenarnya daun stevia nih bisa dibuat apa aja sih Mas? Lalapan juga mungkin aku nggak Kalau ngerti. lalapan nanti terlalu manis banget Mbak, malah Terlalu nggak doyan. manis ya, Iya oke. nanti. Jadi stevia itu bisa dibikin teh celup, Oke. terus teh tubruk, Mm-mm. Ah, Oh teh tubruk juga bisa, ya. terus gula cair, Gula cair juga. gula cair Oke. atau gula tetes juga bisa. Terus apa lagi ya? Mungkin itu sih yang hits. Oke, pemanis 0 kalori mungkin ya. Iya, Kan 0 kalori. Ini kan soalnya aku baca nih, dia di packagingnya adalah manisnya tuh, manisnya tuh 0 kalori ya gitu. Jadi kayaknya cocok banget nih kalau mau buat diet gitu Mas. Nah, aku tuh pengen tahu juga nih soal bibitnya sendiri kan tadi asalnya dibilang tadi dari Paraguay ya, kemudian berkembang di Tawangmangu. Iya. Nah, saat ini juga untuk sumber stevianya yang Mas Putra pakai untuk teh celup ini memang dari petani yang ada di Tawangmangu atau dari mana? Kalau saya ini kebetulan budidaya sendiri. Oh, budidaya sendiri. Di dari- daerah mana? Di Karanganyar. Di Karanganyar ya. Di oke. Karanganyar kota. Jadi dari hulu ke hilir di tempat saya juga ada. Oke. Terus sekarang Hulu ke hilir semuanya dari ditangani. pembibitan terus sampai panen, nanti sampai pengeringan, terus pengolahan, sampai pemasaran. Oke, nah kalau dari hulu ke hilir kan ditangani sama Mas Putra, aku pengen ngerti ini gimana sih cara ngolahnya gitu sampai dia bisa jadi produk yang bisa dinikmati gini. Apakah dipetik terus dijemur kayak kalau biasanya daun teh kan dia dijemur dulu prosesnya, atau mungkin ada proses fermentasi khusus gitu yang dilewatin gitu, terus baru diapain tuh? Boleh sedikit diceritakan. Kalau tanaman stevia kan panennya untuk panen pertama 70 hari Mbak. Panen pertama Ya, 70 hari itu Oke. nanti kita pangkas sampai bawah ya kan. Nanti dia akan tumbuh tunas di esok harinya. Dan itu daya tahan hidupnya sampai 4 tahun. Jadi nggak usah tanam bibit lagi. Oke. Nah, sehabis dipanen kita jemur kan sampai warnanya hijau, kering hijau. Oke. Nah, habis itu kita olah, entah mau diolah jadi gula cair ataupun teh. Dijemurnya berapa lama sih Mas? Dijemur kalau kondisi panas banget paling cuma 3 jam, habis itu diangin-anginkan. Oke. Seperti itu. Dan warnanya dia masih biasanya Hijau. kan hijau ya, karena biasanya kalau daun teh kan dia terus jadi hitam, Iya. jadi apa gitu. Oh ini masih hijau ya. Terus untuk kan tadi diceritain kalau ini dari ladang sendiri ya, tapi ada nggak sih kerjasama sama sesama petani stevia kayak gitu untuk pasokan bahan Kalau- bakunya kayak gitu atau ada pemberdayaan mungkin yang sudah dilakukan stevia agrobisnis untuk ayo ngajak warga sekitar gitu untuk bertanam stevia kayak gitu. Kalau sampai hari ini masih saya upayakan setiap saat, Mbak. Oke. Ya, agar mereka mau menanam stevia untuk apa? Untuk meningkatkan ekonomis keluarga mereka, tingkat ekonomis pendapatan keluarga mereka. Walaupun mereka masih mengutamakan nanam sayur. Oke. Tuh. Karena mungkin mereka nggak tahu ya kalau ternyata ini punya nilai ekonomis yang Yang bisa lebih tinggi. lebih tinggi untuk kesejahteraan mereka sendiri Yeah. juga. Jadi memang ada upaya untuk kebermanfaatan di masyarakat kayak Itu gitu ya. sering. Oke, oke. Dan nggak putus-putus saya untuk menggembar-gemborkan hal ini. Oke, penyuluhan. Nah, tadi saya belum nanya ini sebenarnya udah dari tahun berapa sih Mas ini Stevia Agrobisnis ini? Kalau saya belajar stevianya sejak 2010. Ya 2009 ya, Mas Putra kan lulusan pertanian ya. Apakah Pertanian. sejak kuliah di situ pertanian itu? Tapi nggak ambil jurusan stevia, Mbak. Oke, nggak ada aja. Atau mantan pacarnya dulu namanya Stevia Waduh, nggak? mantan pacarnya repot itu. Terus, dari 2010? Itu belajar tentang tanaman hias, tanaman obat, secara kuliah juga, terus otodidak juga. Akhirnya kok menjurus ke stevia, Oke. seperti itu. Udah jatuh hati lah ya sama Nggih. Stevia. Karena saya melihat potensi ekonomisnya itu di masa depan. Oke, gimana Mas? Maksudnya melihat potensi ekonomis di masa Karena depan? gini, karena saat ini banyak industri pabrik, Oke. ya, pabrik olahan makanan minuman yang sudah
melirik stevia, bahkan menggunakan stevia sebagai pengganti gula tebunya. Oke, pabrik-pabrik skala nasional. Dan Oke. internasional. Oh, internasional Ya. juga. Apakah kira-kira bisa nggak sih produk stevia kita ini kemudian kita ekspor kayak gitu? Harapan saya sendiri bisa ekspor dengan dibantu nanti para petani mau nanam stevia kerjasama seperti itu. Karena saat ini yang saya tahu itu masih ada stevia yang besar itu malah di negara India. Stevia yang produk stevia yang besar. Pertaniannya juga. Pertaniannya. Oh, oke. Nah, padahal di Indonesia why not? Kenapa enggak? Kita Iya. agraris seperti itu. Iya betul, kita negara agraris ya. Oke, aku setuju banget nih Mas. Nah, aku mau tanya nih, terus selama ini untuk strategi pemasarannya nih, kan mungkin orang sekarang mungkin karena saya pikir ya mereka makin melek nih sama gaya hidup sehat benar, kayak benar. gitu kan. Terus ya mungkin yang pengen langsing-langsing kayak saya gitu, saya gitu. Nah, tapi kan istilahnya belum merata gitu ya, orang tahu tentang stevia Stevia, gitu. Nah, ya. ada nggak sih strategi pemasaran yang kemudian dilakukan kayak gitu dan target marketnya tuh khususnya ke siapa sih? Kalau strategi pemasaran tetap online dan offline. Oke. Offline itu saya berusaha titip ke supermarket, minimarket apa? Toko oleh-oleh. Oh, toko oleh-oleh ya justru ya. Dan Paling- alhamdulillah kan udah kerjasama sama Mirota Batik Jogja. Oke. Itu Gimana sebagai tadi? Oh. partnership juga. Gimana untuk- cukup tinggi penjualan di sana? Kalau stevia nanti insya Allah masuk di 2021. Oh, 2021 ya. Oh, untuk ke depannya planningnya. Oke. Yang pasti sudah supplier di situ udah lama saya. Produk rempah-rempah yang lain. Seperti itu. Itu terus untuk target marketnya itu saya nyasar dari semua kalangan, Mbak. Semua kalangan yang nggak mau repot. Misal di jalan nih harus beli gula pasir di jalan. Udah pakai stevia aja udah manis. Dia bisa kantongin di tasnya dia setiap hari kemanapun. Gitu. Terus dia disemutin nggak sih Mas? Nah itu kan aku mau tahu. Kan kalau gula pasir kan tadi ngomongin soal ribet gitu. Kalau Iya. misalnya tumpah di tas gitu Iya. kan, aduh bikin semut. Nah kalau stevia ini Nah ngundang kalau semut stevia nggak itu sih? uniknya ini kan brandingnya teh celup. Ah, Tapi kalau di mix sama kopi atau minuman yang lain kan jadi gula, Mbak. Bukan teh lagi dia. Gitu. Oke. Jadi sebagai pemanis ya praktis. Pemanis praktis Heeh, ya. kalau saya lihat seperti itu. Oke, bisa langsung diminum sendiri, tapi dia juga bisa dicampur dan menjadi gula ya kalau jadi di teh, kemudian di kopi kayak gitu ya. Dan satu celupnya, satu kantong itu bisa buat bisa bikin sekitar 6 sampai 7 cangkir loh, Mbak. Oke, hemat lah ya gitu. Hemat Jadi pakai banget. hemat pakai banget ya. Wah, boleh nih jadi alternatif ya, pemanis ya. Udah 0 kalori lagi. Mas, tapi aku juga pengen tahu nih untuk budidayanya sendiri tuh susah nggak sih untuk stevia? Kalau budidaya kan memang paling bagus di 800 sampai 1300 ya tadi. Oke, dia butuh ketinggian tertentu ya. Jadi nggak bisa nih kalau kayak di sini sekarang kayak gitu ya. Kalau di hawa lokasi kita, tropis bisa subur, cuman daunnya nanti kecil-kecil, Mbak. Oh gitu, nggak bisa yang gendut-gendut. Gendut-gendut mungkin dikasih tambahan pupuk kandang, Oke. sapi seperti itu. Nah, untuk hamanya sendiri tadi kan sempat cerita tuh Iya. katanya kan mungkin akan ada ulat gitu, ulat gundul. Ulat Gimana? gundul. Ulat gundul, ulat yang nggak ada bulunya. Jadi Iya. nggak bisa disebut ulat bulu, tapi dia juga ulat kayak gitu. Itu gimana tuh? Kalau untuk hama, alhamdulillah stevia setahu saya selama saya nanam budidaya itu kan tahan HPT ya, tahan hama penyakit tanaman. Oke. Ya, itu. Tapi tetap disemprot pakai insektisida, terus fungisida yang alami gitu. Ya, Terus untuk hama hanya 10% sih, Mbak, mungkin. 10% ya. Tadi soalnya kan sempat cerita nih sebelum sesi kita nih Mas Putra, kalau ada ulat pun yang dia ulat. makan kayak "Ih, manis banget, Iya, enak iya, gitu ya. Kayak janji palsu tuh enak, manis banget, janji manis gitu kan. Jadi muak gitu, dia nggak mau lagi gitu. Ya, setahu saya kalau hewan makan manis kok belum pernah lihat, Mbak, saya, Mbak. Oke. Apalagi di budidaya stevia ya. Oke, jadi untuk ulat gitu aman ya? Aman dia? banget. Apalagi kayak hewan-hewan liar yang apa kayak unggas-unggasan itu kan nggak ada selama ini. Oke, oke. Ya mereka nggak doyan lah gitu. Ya, ya, Mas Putra. Nah, Mas Putra, ini kan sekarang istilahnya gini, Mas Putra ini udah sukses ya membranding stevia ini menjadi satu produk pemanis alternatif gitu. Aku juga pengen ngerti tuh. Gimana sih perjuangannya waktu itu misalnya kayak nyiapin modal awal, apakah sampai harus utang-utang atau
ngadein pacar ya? Enggak ya, ngadein pacar, ngadein TV kayak atau apa gitu ada nggak sih Mas? Kalau dulu Mbak, awal dulu tahun sekitar 2010 2011 ya. Itu awal mula cari pinjaman modal itu kan Ya, kita punyanya KTP. oke. Ya udah kita gadein KTP itu. Oh KTP bisa digadekan ya? Saat itu bisa. Oke, ngadein KTP. Terus uangnya buat muter. Hmm, Ya kulaan bahan lah, bikin packaging lah dan sebagainya. oke. Itu tahun berapa Mas ngadein Sekitar KTP? 2010 2011 itu. Oke, 2010 ya. Iya. Nah waktu itu modal yang dibutuhkan sampai besarannya kira-kira berapa sih? Itu maksimal 3 juta saat itu. 3 juta ya. 3 juta itu tapi dari menggadekan KTP sudah bisa untuk modal Bisa. awal. Harus Oh, habis oke. 3 juta harus habis buat seluruh produksi, enggak yang lain. Oke, Enggak, oke. seperti itu. Terus berjalannya waktu ada rekanan. Ya udah terbantu dengan itu. Pernah nggak sih ketipu rekannya? Bukan ketipu ya Mbak, malah ditinggal. Oh ditinggal? Ya, jadi nyolong resep seperti itu. Jadi mereka bisa melihat kita ngeracik bisa, tapi pada akhirnya juga rasa Mbak yang menentukan tesnya. Nggak bisa dibohongin tangan ya. Tanganan ya kalau orang Jawa bilang. Benar, Jadi seperti itu. mau resepnya sama kalau tangan yang berbeda tuh bisa tetap jadinya Iya, beda sih iya, kayak gitu. Jadi mereka kayak Mas Putra udah ngajarin nih kita buat rekanan, terus udah sharing resep gitu, terus mereka merasa bisa, oh oke aku mau bikin sendiri gitu Bikin lepas sendiri dari Mas Putra dengan gitu ya. branding mereka sendiri, tapi seperti itu kan hal buruk ya Mbak ya. Tetap nggak bisa, siapapun juga nggak bisa seperti itu. Iya, iya. Karena kadang-kadang memang apa ya, ada yang otentik yang dimiliki Iya. peracik sendiri ya. Di sini Iya. kan Mas Putra juga sebagai peraciknya sendiri kan. Peraciknya sendiri juga. Oke, oke. Nah, Mas, kalau tadi ngomongin modal berarti sekarang udah ada istilahnya profit ya untuk keuntungannya. Udah balik modal sih pasti ya. Kalau balik modal ya udah alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau untuk keuntungannya sendiri gimana? Kita bicara nominal atau Oh nominal nggak apa-apa, kita sharing biar untuk kira-kira kalau di sini kan orang pengen tahu nih, oh kalau aku mau coba untuk Bisnis. berbisnis ya, kira-kira keuntungannya oke nggak sih kayak gitu? ini dari bibit atau produknya saja? Boleh dari bibit atau dari produknya? Hah? Kalau- Dari produknya dulu mungkin. Produk aja ya. Kalau dari produk mungkin satu kemasan ini kan isinya 10 kantong ya. Mbak. Oke. 10 kantong itu kita jual sekitar 25.000 mentok gitu. 25.000 itu udah untung 100% itu. Oke sudah 100% ya, oke. Nah untuk keseluruhannya sendiri satu bulan kira-kira sampai berapa Mas? Sampai 5 sampai 10-an 5 sampai 10 bersih gitu. itu sebelum Covid ya Mbak. Oke. Sebelum Covid. Nah ini ya karena COVID pasti ada imbasnya. Kemudian Tetap. itu kaitannya gimana Mas? Ada strategi pemasaran khusus nggak yang dilakukan? Kalau saat pandemi ini ya. Iya. Saat pandemi strategi khusus cuman via online aja. Oke, oke. Ya, Offline belum memungkinkan. Oke, ya lebih memaksimalkan di online-nya ya. Karena mereka pasti kan jual belinya kita pakai online. Oke. Mas, aku juga pengen ngerti nih perjuangan yang sudah apa ya, proses lah, inovasi yang sudah dilakukan sama Stevia Agrobisnis nih untuk bisa sampai ke tahap sekarang kayak gitu. Misalnya mungkin apa selain ide ini ada diolah di bentuk yang lain tadi, ada memproduksi juga gula cair misalnya atau yang Stevia bubuk juga misalnya. Oh, Kalau untuk saat ini untuk inovasi saya kembangkan terus. Ya. Cuman kan fokus Mbak ya satu-satu sama tes pasar itu kan penting. Oke. Jadi tes pasar itu mungkin kita bikin 5 macam produk, ada Sampel cair, ya, Terus kita tes ke pasar free gratis. Siapapun Oke. kita kasih. Oke. Mereka lebih suka yang mana? Oke. Seperti itu Mbak. Kita Rata-rata lakukan. sekarang lebih suka yang mana nih? Yang paling tinggi? Karena lidah masyarakat masih menuju ke teh, budaya teh. Ya udah kita ikut mengalir aja. Oke, ini menarik sekali ya. Jadi bagaimana kemudian Mas Putra membaca istilahnya yang sudah jadi kebiasaan ya, Kebiasaan. kulturnya ya, kebudayaan kita kalau sore-sore ngeteh, walaupun kalau orang Jawa tuh sukanya naskitel kayak gitu ya. Nah ini kemudian dia didekatkan dengan budaya teh itu sehingga rasanya terasa akrab di lidah lah ya, semacam itu ya. Karena gini Mbak, pernah saya mencoba untuk mengubah paradigma masyarakat untuk beralih dari gula pasir ke gula stevia itu memang susah. Oke. Kalau nggak sejak dini banget. Oke. Makanya saya, budaya masyarakat itu selain ngopi itu apa? Ngeteh. Ngeteh. Why not kita bikin teh stevia? Oke.
walaupun nanti ada inovasi teh stevia ini, stevianya dimix sama mungkin daun melati ataupun jahe dan sebagainya, itu nanti tetap dikembangkan. Oke, jadi memang kendalanya itu kan tadi ya yang sempat Iya. saya bilang ya, karena ya paradigma masyarakat yang selama ini lebih akrab dengan ya kalau nggak gula tebu, gula pasir gitu kan gula Jawa ya, mungkin ya, gula jadi aren. kelapa, gula aren Oke. kayak gitu. Tapi mereka masih sangat cukup asing lah ya dengan stevia Iya. ini ya. Tapi kira-kira sendiri kalau untuk potensi nasionalnya gimana sih Mas? Potensi nasional untuk ke depan saya lihat itu prospeknya cukup bagus Mbak, karena udah ada satu perusahaan besar ya di luar negeri yang siap meluncurkan produknya Oke. ke Indonesia. Saya nggak bisa sebut brandingnya di Iya. sini. Itu pakai branding stevianya gede banget juga. Jadi produknya misal titik-titik stevia gede banget, dan itu kita konsumsi setiap hari loh Mbak. Oke. Setiap hari kita minum itu. Nah, perusahaan itu apakah dia kemudian menjalin kerjasama dengan petani lokal atau jangan-jangan nanti dia ambil untungnya sendiri lagi karena dari luar negeri? Setahu saya mereka di sana ada kebun. Oke, oke. Nah, kenapa tidak untuk Indonesia ya, untuk masyarakat Indonesia kita sama-sama nanam stevia, membesarkan stevia, ya kan, untuk industri-industri besar yang ada di Indonesia itu kenapa tidak gitu loh Mbak? Ya. Ini hanya tinggal tingkat niatnya, kemauannya kita sendiri ya Mbak. Iya, Seperti iya. itu. Oke, tapi prospeknya sangat menjanjikan nih ya, Mas ya. Oke, Iya. ini menarik sekali Mas. Mungkin terakhir nih bisa dikasih nih ya pesan nih ke apa teman-teman yang barangkali juga wah bisa nggak ya mulai Bisnis. bisnis tentang stevia kayak gitu atau tips-tips gitu yang bisa dibagikan gitu Mas Putra. Oke, yang pasti itu jangan patah semangat ya Mbak ya. Oke. Kalau untuk berbisnis kita juga harus belajar tentang bisnis kita. Oke. Jadi nggak asal-asalan niru, wah Mas Putra bisnis stevia, saya ikut bisnis stevia. Yang mana dulu? Mungkin kita kan beda-beda, saya pembuat, mungkin kamu jagonya itu pemasaran, mungkin kamu jagonya nyangrai, berarti tugasnya sendiri gitu loh Mbak. Iya, Seperti iya. itu. Untuk join mungkin reseller Mbak modelnya kan. Oke, oh Masih bisa ya reseller, join oh. reseller ya. Ataupun Oke. yang di desanya pengen ada pemberdayaan, pelatihan tentang stevia, nanam stevia, Membuka kontak aja. juga ya Oh, oh. untuk itu ya di Saya welcome ilmunya. Stevia Agrobisnis. Wah, oke ini menarik sekali nih. Jadi semoga ini bisa nih nanti teman-teman yang mendengarkan siaran podcast kita ya Iya. tertarik. Aku sebenarnya juga tertarik, cuman rumahku tuh di urban gitu. Korban nanti di loteng mungkin bisa. Di loteng ya. Kasih bisa ya. paranet gitu Coba bisa. paling enggak kan untuk konsumsi pribadi dulu Boleh, nih. boleh, Kayaknya oke. menarik nih. Oke. Ya terima kasih ya Mas Iya, Putra sudah sama-sama, sangat Mbak. menginspirasi. Oke. Terima kasih ya sudah menyaksikan Foodcast. Jangan lupa untuk mendengarkan edisi Foodcast lainnya mengenai inovasi di bidang pangan Indonesia dan series Foodcast bisa didengarkan melalui kanal YouTube dan juga di media sosialnya Forbil, di websitenya forbil.id dan Instagram @forbil_institute. Oke, saya Nisa Ertami, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di Foodcast Forbil Food Podcast selanjutnya. Peeling for the future now.